Halo Vokes, sahabat vokasi podcast Warma Dewa. Nah, kali ini aku sebagai host dari podcast kali ini yang kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ada mahasiswa vokasi dan juga ada alumni dari jurusan akuntansi perpajakan. Ada Kak Chandra dan juga Kak Adit. Hai Kak Chandra, hai Kak Adit. Hai. Gimana nih Kak Chandra dan Kak Adit kabarnya? Ya baik. Baik. Aku mau nanya nih, waktu Kak Adit semasa kuliah ada nggak sih kendala-kendalanya, dan Kak Chandra juga kan sekarang udah semester 7 nih, semester akhir. Apa sih kendala-kendala yang dialami waktu kuliah dari awal sampai sampai udah semester akhir, dan juga Kak Adit yang udah tamat nih buat teman-teman yang lain? Dari siapa? Dari Chandra? Mungkin dari Kak Adit. Dari kakak yang mana aja deh. Kalau dari saya pribadi, untuk kesannya sekolah di vokasi itu seru, asik juga karena dosen-dosennya semuanya berpengalaman, jadi kita kayak berpengalaman dan muda-muda juga, jadi kita tuh kayak nggak kaku dalam kelas gitu loh. Kita happy di kelas, belajar sambil happy gitu. Kalau buat Kak Chandra gimana nih Kak? Kesannya ya seru sih. Kita belajar sambil praktek, kita terjun ke lapangan, kayak ada pengabdian, mungkin kita bisa bercengkrama sama masyarakat juga. Jadi banyak sih kesan-kesannya untuk vokasi. Oh ya, aku juga mau nanya, sebelum itu kakak masuk ke vokasi itu apa sih buat kakak milih vokasi sampai akhirnya kakak di titik kakak udah semester 7 dan kakaknya udah tamat? Kenapa buat milih itu? Apa sih kayak atau dulu orang tuanya nyuruh gitu buat masuk vokasi akuntansi pajak gitu? Enggak sih, kalau dari aku pribadi, karena dari awal sih nggak pengen, nggak tahu cita-citanya apa gitu. Nah, tapi waktu kelas 2 SMA dapat pajak, itu lumayan menarik. Dari pembelajaran pajaknya itu sendiri, kita harus mempelajari tentang undang-undang juga. Lalu di kelas 3 dapat akuntansi. Nah, di akuntansi itu sangat aku tuh ngerasa tertarik banget sama akuntansi, kayak seru gitu pelajaran akuntansi. Nah, bingung milih antara akuntansi sama pajak, nyarilah di web atau di situs-situs gitu, ada nggak sih sekolah yang ada jurusan akuntansi sekalian pajaknya gitu. Nah, ketemu di Warma Dewa, akhirnya kuliahnya di Warma Dewa. Kalau Kak Adit nih? Kalau dari aku sendiri nggak ada paksaan dari orang tua, cuma memang dari awal tuh kayak tertarik aja sama ilmu akuntansi dulu awalnya. Tertarik ke akuntansi, habis itu ditawarin sama kakak untuk coba deh kamu masuk ke akuntansi perpajakan di Warma Dewa, kan ada baru buka fakultas baru. Nah, habis itu ya udah iseng-iseng coba. Pertamanya awalnya mikir, aduh kayaknya susah nih akuntansi perpajakan gitu kan. Tapi pas setelah udah mulai masuk tuh kayak sama pelajarannya, cuma di sini tuh kita lebih mendalami ke teks dan akuntingnya gitu. Oh ya, kakak kan emang niat nih masuk ini akuntansi pajak. Pasti ada dong mata kuliah yang kakak sukain. Yang mungkin Kak Adit. Dari saya dulu. Kalau pelajaran yang paling saya suka selama masa perkuliahan kan ya? Iya. Itu pelajaran pengembangan profesional. Itu belajar apa ya Kak? Kalau boleh tahu. Saya kan aku semester 3 nih sekarang. Semester 2 nih sekarang. Jadi kan aku baru. Jadi siapa tahu aku bisa nih tahu dikit-dikit nih buat kedepannya. Kalau untuk pengembangan profesional tuh kita belajar kayak, kalau waktu aku tuh belajar gimana sih kita jadi konsultan. Kita kan di sini calon-calon konsultan nih. Gimana sih kita jadi konsultan, kayak gimana, apa yang harus kita lakuin kalau kita lagi ketemu klien, kayak gimana, tata cara bicaranya gimana, kayak gitu. Etika profesi juga kita pelajari di pengembangan profesional. Itu yang buat aku tertarik sama pelajaran itu, karena kan
tujuanku dari awal pengen jadi konsultan pajak gitu. Buat Kak Chandra nih. Kalau pelajaran favorit ya, untuk pelajaran favorit sih waktu awal semester itu ada apa ya, akuntansi dasar. Nah, suka sama akuntansi dasar juga, ibunya yang ngajar sangat Cantik banget deh, Kak. Iya, cantik banget tahu Siapa kan? Tahu kan? Siapa? Ini boleh di-spill nggak nih? Gitu. Dari sana kan itu itu menjadi dasar untuk kedepannya, akuntansi kedepannya. Nah, di akuntansi dasar tuh kan kita belajar dari awal cara penjurnalan, kita harus paham banget sama penjurnalan gitu-gitu. Jadi kalau misalnya langsung terjun gitu ke lapangan, asal udah ngerti sama akuntansi dasarnya itu, mau dibawa kemanapun untuk laporan-laporan itu pasti bisa gitu. Oh iya, setahu aku nih, Kak Chandra sama Kak Adit kan udah kerja nih. Nah, jadi gini dong, bagaimana sih karir kakak semester berapa sih udah kerja? Kan kakak semester 7 nih sekarang udah kerja, dan Kak Adit juga udah lulus kan, udah kerja, udah langsung kerja. Nah, kakak nih dulu kerjanya masih kuliah udah kerja atau baru lulus baru dapat kerja atau gimana nih, Kak? Dari Chandra dulu dah. Kalau aku sih kerjanya udah keterima kerja di perusahaan itu dari antara semester 3 atau semester 4 itu udah mulai kerja tuh. Dari yang awalnya cuman tax center yang bantuin pelaporan di universitas aja, terus sekarang udah langsung diterima di perusahaan dari semester 4 kalau nggak salah. Buat Kak Adit nih. Kalau aku tuh mulai kerja di bidangnya yang sekarang ini dari semester 8. Itu sebelumnya aku sempat kerja juga, dan itu di tempat kerjanya dosen juga yang punya, di vokasi juga gitu. Oh, jadi kita nggak harus nunggu kita buat lulus dulu baru kita bisa kerja ya. Jadi selama kita masih kuliah juga kita bisa tetap kerja ya berarti. Iya. Seharusnya bisa. Bisa. Ada nggak sih hambatan kalian yang kalian hadapi buat pencapaian yang udah kalian raih sampai detik ini? Untuk apa? Tantangan. Hambatan-hambatan yang dilewatin buat sampai kakak-kakak ada di titik yang sekarang. Kalau dari aku dulu ya. Iya. Kalau hambatannya tuh pasti ada ya, semuanya. Kalau kita mau mencapai tujuan tuh pasti bakal ada hambatannya. Kalau dari aku tuh hambatannya mungkin dulu tuh aku pernah untuk kita nih terkendala dari biaya mungkin dulu kan banyak ada orang di luar sana tuh yang mau kuliah tapi dia punya semangat kuliah tapi dia tuh nggak ada biaya nggak punya biaya untuk lanjut ke jenjang perkuliahannya mereka. Nah, dulu tuh aku sempat terhambat di waktu aku mau masuk kuliah pertama tuh, memang di biaya pertama, tapi gimana cara aku tuh selalu pikir gimana sih cara kita aku nih biar tahun ini tuh nggak gap year dulu. Itu dengan cara aku dulu mulai coba kan, aku tuh sempat aku bilang kerja dulu kan di awal. Aku kerja setelah tamat SMA tuh aku kerja. Setelah aku kerja tuh pas aku gajian pertama tuh aku langsung daftar ke kuliah. Jadi hambatanku dulu tuh memang di biaya dulu awalnya gitu. Buat Kak Chandra nih, ada nggak kira-kira hambatannya? Untuk hambatan ya untuk kuliah vokasi, lumayan berseberangan sama gini aja sih jurusan. Dulu SMA kan jurusannya tuh IPA. Nah, sekarang lanjutinnya itu ke akunting sama pajak gitu kan ya. Jadi belajar meskipun di SMA tuh udah dapet ya sekilas tentang bagaimana perhitungan untuk pajak, untuk akuntansi, tapi kembali lagi kan itu tetap jurusan IPA. Kita lebih memfokuskan sama mungkin kimia, fisika gitu. Jadi untuk ke akuntansi perpajakan ini hambatannya ya cuman harus belajar ekstra dari lagi awal, ya, dari awal banget ya. Iya. Terus tuh, aku juga ada mau nanya nih. Apa sih yang menjadi
poin atau kunci dalam mencapai kesuksesan kalian? Mungkin yang bisa jadi motivasi nih buat para penonton nanti. Dari Chandra dulu kalau gitu. Kalau soal ini Kalau motivasi ya mau mencoba sih. Kan dari awal sampai ya untuk yang masih kuliah, terus sekarang udah masih kuliah tapi udah kerja, itu harus berani nyoba sih, nyoba banyak hal pas masa kuliah. Kan awalnya dulu juga mahasiswa biasa juga, tapi dengan giat belajar mungkin, lalu ketemu sama dosen-dosen yang lebih berpengalaman, dosen-dosen senior itu dapat tawaran-tawaran kayak kita di tech center juga ada tawarannya kan awalnya tuh. Nah awalnya tuh aku udah kerja juga, jadi agak bingung milih antara kerjaan yang sekarang atau tech center. Tapi karena dia keinginannya besar banget pengen jadi konsultan pajak kan, pengen masuk dan berkecimpung di dalam akuntansi sama pajak, jadi memilih untuk ikut tech center. Nah dari ikut tech center itu kita udah belajar untuk pelaporan, berani mencoba ngambil keputusan juga di sana kan, dengan ninggalin pekerjaan yang dulu terus masuk tech center itu untuk membantu pelaporan dosen-dosen yang ada di Universitas Warmadewa ini. Dari sana juga belajar kan. Setelah belajar itu kita nggak ada kepikiran bakal langsung dapat kerja gitu. Ternyata ada salah satu dosen di Universitas Warmadewa itu menawarkan untuk bekerja di perusahaannya. Itu nyoba. Masih awal-awal tuh masih agak takut karena kan ilmunya juga belum seberapa kan. Akhirnya setuju untuk ikut ibunya, lalu sampai sekarang masih di ibunya. Keren buat Kak Chandra. Kok buat Kak Adit gimana nih? kalau aku dari aku terus tips untuk mencapai kesuksesan tuh sebenarnya aku kurang tahu juga itu kan. Soalnya taraf sukses kita tuh beda-beda nih, setiap orang tuh pasti punya taraf suksesnya beda-beda. Kalau dari aku sendiri, aku setelah tamat kuliah di Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa nih, aku ngerasa aku tuh udah sukses karena setelah tamat sini aku bisa dapat kerja. Dan itu pun aku bisa dapat kerja itu karena di Fakultas Vokasi itu ada namanya program magang. Nah di program magang itu kan kita dikasih kesempatan, jadi kita punya kesempatan untuk belajar nih apa ilmu-ilmu yang nggak pernah kita dapetin selama perkuliahan itu kita bisa dapat di waktu kita magang di perusahaan. Dari mulai magang di perusahaan tuh aku mulai belajar apa sih itu SPT orang pribadi, SPT badan. Aku mulai lebih paham tentang buku besar dan dan laporan keuangan perusahaan tuh yang secara realnya. Kalau di kampus kan kita cuma dapat contohnya aja. Nah semenjak aku mulai belajar ikut magang, belajar selama 6 bulan 8 bulanan, aku jadi punya tekad untuk pokoknya setelah magang ini aku harus belajar lagi dan harus bisa dapat di konsultan pajak. Tapi akhirnya setelah aku mau berusaha tuh aku bisa kerja di salah satu konsultan pajak, diajak sama dosen juga sama Kak Chandra. Keren banget Kak Adit sama Kak Chandra. Oh ya, apa sih pengalaman, gimana sih cara belajar kalian biar bisa ngefokusin kalian kerja, kalian kuliah tuh biar nggak ada dan juga pelajaran-pelajaran yang dapat di kuliah itu pasti nyambung dong ya sama di kerjaan. Itu tuh cara kalian ngatur tugas-tugas kuliah, tugas di kantor itu gimana sih Kak? Kalau untuk ngatur waktu itu tergantung kita sih. Misalkan kita kerja paling kalau jam-jam kantor kan kerja dari jam 9 sampai jam 6 lah paling normalnya 8 jam kan. Kita kan kuliahnya jam 5 nih.
kita kuliah dari jam 5 sampai jam 9. Nah, kalau untuk bikin tugas, kalau dari aku pribadi setelah pulang kuliah kita bisa lanjut untuk bikin tugas yang besok gitu. Atau enggak kita bisa memanfaatkan hari-hari libur kita loh, walaupun yang jadinya kita nggak bisa menikmati liburan, tapi ya gimana kan untuk masa depan juga. Iya, benar sih. Oh ya nih, buat Kak Adit sama Kak Chandra, aku mau nanya bagaimana bagaimana cara belajar kalian di kelas selama kuliah di vokasi? Kalau proses pembelajaran di sekolah vokasi, di fakultas vokasi, itu menurutku udah bagus banget, karena di fakultas vokasi itu kita lebih 60%-nya itu kita lebih ke praktiknya, sedangkan 40% itu ke teori. Jadi kalau dari sudut pandangku pribadi, kita ini kuliah di fakultas vokasi itu udah disiapkan sejak dari sekarang, sebelum kita kerja kita udah dikasih gambaran kayak gimana sih dunia kerja itu nanti, apa sih yang bakal kita kerjain sebelum kita terjun ke dunia industri itu sendiri. Nah, di vokasi ini sewaktu aku masih lebih banyak ke teori, kita dikasih yang namanya kertas kerja, kalau yang belum tahu tuh neraca yang garis 10 itu apa namanya? Neraca lajur. Itu aku awalnya nggak tahu tuh soal yang namanya neraca lajur itu apa, buku besar juga gimana. Nah, di sekolah vokasi ini kita semuanya dapat, dan itu tuh semua yang kita pelajari di vokasi itu relate banget kalau kita memang mau terjun ke dunia konsultan pajak atau enggak jadi accounting di perusahaan, tuh pasti bakal mempelajari yang namanya buku besar, arus kas, habis itu jurnal, itu pasti bakal kita dapat di dunia kerja. Nah, ini sudah kita pelajari di vokasi, jadinya kita itu sebelum kita kerja sebelum kita terjun ke dunia kerja itu kita udah siap banget nih. Jadi pas kita lulus kita gampang untuk apply kerja di mana. Dan itu aja sih. Kalau dari Kak Chandra ada yang mau disampaikan juga? Untuk proses pembelajaran ya udah, kalau kuliah pada umumnya pasti ada pemberian materi dari dosen, ada presentasi dari dosen, dan dari mahasiswanya juga kita pasti ada menampilkan presentasi dari hasil kerja yang telah kita lakukan, dari tugas-tugas yang diberikan sama dosen. Nah, dari hampir di setiap tugas untuk akuntansi ya, untuk akuntansi sendiri di setiap tugasnya itu pasti langsung ada kertas kerjanya gitu. Kayak mungkin akuntansi dasar juga udah langsung dapet gimana cara penjurnalannya, kita langsung dikasih satu case kita langsung selesaiin. Itu mungkin bakal ada gimana, ada masalah, ada kendala, di sana kita bisa tahu bagaimana pencatatannya yang benar, bagaimana pembuatan atau jurnal yang benar. Selain akuntansi dapat kertas kerja kayak yang dikasih tahu sama Kak Adit, di pajak juga kita dapat kayak SPT. Itu di SPT, di kolom-kolom SPT-nya itu juga kita dikasih tahu bagaimana cara pengisiannya. Tiap SPT-nya itu misal di kolom pertama, di kolom A kita isi apa, di kolom B kita isi apa. Sebelum dapat SPT itu juga kita dapat teori dulu. Biasanya ada teori. Setelah kita dapat teori, mungkin semester depan kita langsung ada mata kuliah praktikumnya. Semisal kita dapat semester ini kita dapat PPH badan kan. Untuk semester depannya kita praktikum PPH badan. Kita langsung menyelesaikan case-case yang ada di PPH badan itu. Nah, tentunya kayak yang udah ada di vokasi dan ada di Warma Dewa juga sendiri, itu juga ada KKN tematik yang mungkin untuk semester 6 atau 7 itu ada KKN, yaitu ke KPP. Nah, di KPP itu sendiri juga kita akan mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari di kampus Universitas Warma Dewa. Itu sih kalau dari aku. Satu lagi nih, ada pertanyaan.
Eh, tolong kasih kita testimoninya dong selama kalian berkuliah di vokasi Warma Dewa ini. Dan buat Kak Chandra yang bentar lagi akan lulus. Jadi kasih kita testimoninya. Untuk teman-teman yang mau nyari kuliah, mungkin kalian bisa pikirin dulu bidang apa yang mau yang bakal kalian ambil nantinya pas kalian tamat SMA. Setelah kalian udah menentukan pilihan kalian, misalkan kalian tertarik di bidang perpajakan atau akuntansi, kalian boleh coba aja kalian boleh coba untuk mendaftar ke Fakultas Vokasi Universitas Warma Dewa, karena Fakultas Vokasi Universitas Warma Dewa itu udah, kalau menurutku, proses pembelajaran, dari segi proses pembelajarannya itu udah keren banget. Contohnya, aku kasih contoh nih, kayak aku dulu waktu SMA aku nggak paham soal akuntansi. Setiap pelajaran akuntansi itu aku kayak takut gitu loh masuk kelas, karena aku benar-benar nggak paham. Tapi setelah aku dikasih masukan untuk coba masuk ke Fakultas Vokasi Universitas Warma Dewa, aku tuh jadi ngerasa yang sekarang ini aku tuh jadi lebih paham kayak gimana sih kita bikin laporan keuangan itu. Sebelum kita lapor SPT itu apa aja yang perlu dipersiapin perusahaan tuh kan. Sekarang aku udah lumayan paham terkait itu. Jadi testimoniku itu untuk Fakultas Vokasi Universitas Warma Dewa. Kalau dari aku sendiri, mungkin aku karena belum tamat ya, belum lulus dari sekolah Fakultas Vokasi. Testimoni yang dapat dirasain itu dengan kita mencoba di sekolah vokasi. Nah, kayak yang Kak Adit udah bilang tadi, dengan kita menentukan pilihan, mau apapun jurusannya, itu kita harus tekun dalam mempelajari, mendengarkan, lalu mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Dan kita harus berani mencoba, kayak mungkin ada tech center di sekolah vokasi, kita harus berani mencoba. Entah itu nanti ke depannya kita bisa atau tidak, itu bisa dipelajari. Dan mungkin ada KKN tematik. Nah, dari sana juga kita bisa belajar langsung turun ke KPP untuk mempelajarinya. Dari saya sendiri sudah merasakan gimana sih sekolah di vokasi itu, dari awal kuliah, lalu ikut tech center, dan karena Fakultas Vokasi sendiri itu sudah memiliki 20 mitra. Jadi kalau semisal teman-teman udah lulus nih dari dari Fakultas Vokasi, itu udah ada 20 mitra yang siap untuk menjadikan rekan-rekan sekalian itu untuk menjadi staffnya. Ya, seperti contohnya Kak Adit udah langsung jadi staffnya salah satu mitra Fakultas Vokasi, sekaligus juga yang punya tuh dosen ya. Ya, dosen yang ngajar, dia dosen yang punya tuh yang ngajar di vokasi juga, di praktisi. Dan saya sendiri juga setelah mengikuti tech center itu, salah satu mitra yang ada di Fakultas Vokasi melirik dan tertarik untuk menjadikan saya salah satu staffnya. Jadi untuk pesan saya untuk adik-adik nanti, tekunlah dalam mempelajari semua yang ada di Fakultas Vokasi. Nanti itu akan menjadi bekal untuk adik-adik untuk kedepannya, dan mungkin akan dilirik dari salah satu mitra yang ada di Fakultas Vokasi sendiri untuk dijadikan staf dan pegawai tetap di suatu perusahaan. Sekian sih. Oh ya, makasih banyak ya Kak udah ngobrol-ngobrol bareng sama aku tentang vokasi di Warma Dewa sebagai kakak yang sebagai alumni dan juga calon alumni.
Makasih banyak buat waktu yang udah disempetin buat ikut podcast kali ini. Sekian podcast dari kami, sampai jumpa lagi.